Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam jumpa dengan Kak Rowan dalam video pembelajaran seri matematika SD. Materi video kali ini melanjutkan materi tentang pecahan ya, yaitu kita lanjutkan tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Oke, kita langsung saja pada materi pembahasan. Bagian yang pertama akan kita bahas mengenai perkalian ya, pada bilangan pecahan. Nah, untuk materinya kakak bagi dua. Nanti ada yang perkalian untuk pecahan sejenis, yang kedua adalah perkalian pada bentuk pecahan yang tidak sejenis ya. Jadi biar bisa membedakan yang mana bentuk perkaliannya nantinya. Oke, disimak video ini ya sampai selesai. Oke, untuk bagian pertama kita bahas mengenai perkalian pecahan jenis. Yang pertama adalah tentang pecahan biasa. Nah, untuk menghitung pecahan biasa kita menggunakan cara ini ya. Jadi kalau ada A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Perhatikan contoh berikut yang kakak sampaikan ya. Oke, untuk contoh yang pertama ya, misalkan ada pecahan 2 per 3 dikali 4 per 5. Nah, seperti ini adik. Berarti kita menjawabnya tinggal kasih garis per ya, 2 kali 4 kemudian 3 kali 5, maka kita kalikan 2 kali 4 nya 8, 3 kali 5 nya 15. Nah, ini sudah tidak bisa sederhana lagi, maka jawabannya 8 per 15. Misalkan lagi contoh yang kedua, soalnya 4 kali 2 per 9. Nah, 4 ini artinya 4 per 1 ya adik ya. Sudah pernah kakak bahas. Kalau ini pecahan, kalau ini bilangan bulat ya, dijadikan pecahan biasa jadi 4 per 1. Nah, langsung saja bikin garis pernya, kemudian 4 kali 2, di bawahnya penyebutnya terus lagi 9 langsung ya, seperti itu. Jadi 4 kali 2 8 per 9. Ini sudah tidak bisa sederhana lagi, maka jawabannya 8 per 9. Selanjutnya misalkan nomor 3, dibalik ya, jadi tulisnya gini, 2 per 6 dikali 3. Nah, sama saja ya untuk perhitungannya. Jadi tinggal 2 kali 3 per 6. 2 kali 3 itu 6, bawahnya tetap 6, berarti 6 bagi 6 1. Maka ini jawabannya. Nah, ini untuk pecahan biasa. Selanjutnya kita akan membahas perkalian sejenis pada pecahan campuran. Agar pecahan campuran dapat dihitung, maka harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh yang kakak sampaikan. Contoh pertama, misalkan soalnya 2 1 per 3 dikali 3 2 per 3. Nah, seperti kakak bilang ya, berarti harus dirubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi ini 3 dikali 2 6, 6 tambah 1 jadi 7, maka 7 per 3 dikali 3 kali 3 9 tambah 2 jadi 11 ya, jadi tulisnya 11 per 3. Nah, tinggal kita kali ini adik ya, 7 dikali 11 per 3 kali 3 berarti 77 per 9. Ini boleh kita sederhanakan menjadi pecahan campuran lagi, penyebutnya 9 kali berapa dekat 77 berarti 8 ya, 72 ya, 72 tambah berapa supaya 77 tambah 5. Nah, ini hasilnya berarti ya untuk pecahan campuran yang pertama. Misalkan contoh yang kedua, soalnya 1 2 per 5 dikali 2 1 per 4. Nah, sama, kita rubah dulu jadi pecahan campuran, jadi 5 kali 1 5 tambah 2 7, ditulisnya menjadi 7 per 5 dikali 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, ditulisnya 9 per 4. Maka 7 dikali 9 dan 5 dikali 4. 7 kali 9 berapa adik? 63 per
5 kali 4 20. Nah, sederhanakan jadi pecahan campuran ini 20 kali berapa supaya dekat 63 kali 3 yaitu 60. Sisanya berapa? Sisanya 3. Jadi 3 per 20. Nah, ini contoh untuk perkalian pada sejenis pecahan campuran. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkalian pecahan sejenis pada pecahan desimal. Untuk menghitung pada pecahan desimal kita akan lakukan dengan perkalian seperti biasa, cuma nanti disimpan dulu komanya. Setelah selesai dihitung perkaliannya baru kita masukkan kembali tanda komanya. Perhatikan contoh berikut biar lebih bisa memahaminya. Contoh nomor 1, misalkan 6,2 dikali 4,7. Nah, jadi kalau untuk perkalian biasa komanya kita simpan dulu ya. Misalkan 62 dikali 47. Jadi perkalian ini kayak biasa ya. 7 kali 2 14, 41, 6 kali 7 kali 42 tambah 1 43. 4 kali 2 8 tambah 4 kali 6 24. Jumlahkan 4 11 simpan 1 9 2. Kemudian kita taruh komanya di mana? Nah, di belakang koma tadi perhatikan ada ini satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma. Jadi ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Maka nanti hitungannya dari sini 2 angka ini. Jadi letak komanya ada di sini 29,14. Jadi tulis 29,14. Atau mau dengan jadikan pecahan biasa dulu juga boleh. Jadi tulisnya 62 per 10 dikali 47 per 10. Ini juga boleh ya. Jadi nanti tulisnya 2914 per 100. Nah, kan 2 angka nih di belakang koma. Nah, ini kan 2 angka ya. Nolnya 2, ada 2 berarti di belakang koma berapa angka? Angka juga. Jadi tinggal tulis 29,14. Jadi ini jawabannya ya. Oke. Contoh yang kedua, misalkan soalnya adalah 0,4 dikali 1,5. Nah, kalau kalian hitung, kalau kayak biasa aja ya, 4 dikali 15 ya. 4 kali 15 berapa? 60 ya. 60. Karena di belakang komanya ada berapa tadi? Ini satu angka di belakang koma, satu angka, jadi ada 2 angka kan ya. Maka penulisannya jadi 2 angka berarti menjadi 0,60. Jadi ya 2 angka ini di belakang koma ya. Jadi 0,60 atau 0,6 saja boleh ya. Kalau dengan pecahan biasa boleh menjadi 4 per 10 ini kan ya, dikali 15 per 10. Nah, sama saja kan 4 kali 15 60 per 100 ya. Ini boleh kita coret ya, jadi 6 per 10 lalu tulis jadi 0,6 karena satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya sama saja ya, seperti itu caranya. Selanjutnya perkalian pecahan sejenis pada persen ya. Nah, biar lebih jelasnya langsung kakak kasih contohnya saja. Perhatikan contoh-contoh yang berikut ini. Untuk contoh yang pertama, misalkan soalnya 3% dikali 5%. Nah, ini gampang, ada di kalau persen tidak terlalu rumit, tinggal kali biasa aja ya. 3 kali 5 kan 15, jadi tulis saja 15% seperti ini ya, nggak masalah ya. Misalkan lagi 6% dikali 10% gitu ya, ya udah hasilnya langsung tulis saja 60%. Jadi kalau untuk persen tidak terlalu rumit ya, kecuali nanti bentuk persennya bilangan pokoknya tidak bulat ya, bisa saja pecahan atau desimal ya. Oke, untuk contohnya ini dulu aja ya. Setelah membahas perkalian pecahan sejenis, selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu membahas tentang perkalian pecahan yang tidak sejenis ya. Nah, untuk bisa memahaminya kakak di sini sudah siapkan beberapa contoh, jadi tolong diperhatikan dengan baik ya, diperhatikan benar-benar, jadi nanti kalian bisa memahaminya. Oke, kita masuk saja kepada contoh-contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, misalkan soalnya adalah 2/3 dikali 2/3/4. Nah, ini harus kita samakan jenisnya adik-adik. Di sini kan ada pecahan biasa campuran, jadi kita rubah jadi pecahan biasa semua ya.
jadi 2/3 tetap karena udah pecahan biasa. Nah yang 2/3/4, 4 kali 28 tambah 3 jadi 11/4, tulis 11/4. Baru kita kali kayak biasa ya, 2 dikali 11, 3 dikali 4, jadi 22/12 ya. 22/12 sederhana bisa nggak? Bisa, kita bagi 2 nih, bagi 2 berarti 11/6. Nah ini bisa kita harus sederhanakan jadi pecahan campuran penyebutnya 6 ya, supaya 11 kali 1 dekatnya tambah 5. Nah 1/5/6 ini jawabannya ya jadinya. Oke, sekarang kita ke nomor 2, misalkan contohnya desimal ya, kita desimal dikali pecahan biasa misalkan. Nah sama, ini kita rubah semua jadi pecahan biasa. 0,5 kan 5/10 ya, dikali 1/4. Nah mau disederhanakan dari awal 5/10 boleh ya, jadi bagi 5 ya, kita sederhanakan dari awal, tujuannya agar mudah nanti dalam perhitungan, jadi tidak terlalu besar. 5 bagi 5 kan 1 ya, 10 bagi 5 2 dikali 1/4. langsung saja nih, 1 kali 1 berapa? 1, 2 kali 4 berapa? 8. Maka hasilnya adalah segini, 1/8 ya. Misalkan lagi contoh yang ketiga, misalkan soalnya 21/4 nih, pecahan campuran dikali desimal deh, 0,75 dah. Nah kita rubah aja dengan jadi pecahan biasa semua. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, jadi tulisnya 9/4 ya. Kita kalikan, nah ini kan 75/100 ya. Itu sederhanakan dulu biar hitungannya kita tidak terlalu besar. Ini kita bagi berapa? Langsung saja bagi 25 ya. Ini sudah harus hafal ya, kelipatan 25 ya. Jadi sama dengan 9/4 dikali 75 bagi 25 3 ya. 100 bagi 25 4. Nah 9 kali 3 27, 4 kali 4 16. Sederhanakan lagi, jadi berapa nih penyebutnya? 16 kali 1 ya dekatnya ya, supaya jadi 27. 16 tambah berapa? 1/7 tambah 11, hasilnya segini, 1/11/16 ya. Oke, masih kakak kasih contoh yang lain ya. Misalkan contoh yang keempat, 5 pakai persen, 5% nih, dikali di pecahan apa nih, dia anaknya desimal deh, 2,3 ya. Oke, sama kita jadikan pecahan biasa, jadi 5% jadi 5/100, 2,3 jadi 23/10 ya. Nah 5% itu bisa sederhana adik-adik, sama-sama kita bagi berapa nih, bagi 5 ya. Berarti berapa? 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Kita kalikan 23/10. 1 kali 23 tetap 23, 20 kali 10 200. Nah ini udah nggak bisa sederhana lagi, sampai sini saja bisanya ya, karena satuannya 3 dengan 0, jadi tidak bisa sederhana lagi ya. Nah ini contoh-contoh perkalian pecahan tidak sejenis. Kalian bisa latihan dari soal-soal yang ada di buku. Nah jadi kita sudah membahas tentang perkalian pada pecahan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembagian pada bilangan pecahan. Seperti pada perkalian, nah untuk materinya juga kita bagi dua, ada pembagian pada pecahan sejenis dan pada pecahan tidak sejenis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pada pembagian pecahan sejenis dulu. Pecahan sejenis pertama adalah pecahan biasa. Untuk menentukan pembagian pecahan sejenis pada pecahan biasa, kita mengikuti aturan yang berikut ini adik-adik ya. Nah ini dia adik-adik, jadi kalau ada pecahan A per B dibagi C per D, maka baginya berubah menjadi kali, C dan per D nya dibalik ya, jadi D per C. Nah perhitungannya berarti tinggal seperti menghitung pada perkalian pada pecahan sejenis, yaitu pecahan biasa, A kali D per B kali C. Biar mudahnya kakak berikan contoh sebagai berikutnya.
Contoh pertama misalkan pecahan 2/3 itu dibagi dengan 5/6. Nah sesuai aturannya tadi 2/3 nya tetap ya, bagi jadi kali, dirubahnya 5/6 dibalik jadi 6/5. Baru hitung kayak biasa, 2 dikali 6/3 dikali 5 ya. Sebenarnya nggak usah langsung ditulis begitu, langsung dihitung saja ya, 12/15. Nah bisa sederhana, kita bagi berapa? 3 ya, jadi hasilnya berapa? 4/5 hasilnya ya. Oke, nomor 2 misalkan 4 dibagi 3/5. Nah makanya kita langsung tulis 4 tetap bagi jadi kali 3/5 jadi 5/3 ya. Berarti sama dengan 4 kali 5 ya, langsung yang 4 kali 5/3, berarti kan 20 ya per 3. Maka penyebutnya tetap 3 kali berapa supaya dekat 20 kali 6, 18 tambah berapa supaya 20 tambah 2. Maka hasilnya seperti ini, 6 2/3. Contoh yang ketiga misalkan 4/7 dibagi 8. Nah adik hati-hati ini ya, 8 itu masih bilangan bulat, harus dirubah jadi pecahan biasa ya, 4/7 dibagi 8/1. Nah itu ya. Kemudian 4/7 tetap dikali 1/8, jadi 4 kali 1 4, 7 kali 8 berapa? 56. Ini bisa kita bagi berapa? Bagi 2 ya, bagi 2 bagi 2 berapa? 28. Masih bisa lagi, berarti berapa? Dibagi 2, 1 bagi 2 berapa? 14. Jadi hasil akhirnya adalah 1/14. Nah boleh dicatat ya, yang nomor 1, 2, 3 ini. Selanjutnya kita masuk ke pembagian pecahan sejenis untuk pecahan campuran. Nah untuk pecahan campuran sama seperti pada perkalian, yaitu harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa baru bisa diproses perkalian seperti pecahan sejenis pada pecahan biasa. Kita langsung ke contohnya saja, perhatikan ya adik ya. Contoh pertamanya misalkan 2 1/3 dibagi 2/3. Nah kita rubah jadi pecahan biasa, 3 kali 2 6 tambah 1 jadi 7 ya, ditulisnya 7/3. Yang 2/3 ini 3 kali 2 6 sama ditambah 2 jadi berapa? 8 ya, berarti dibagi 8/3. Nah berarti tinggal kita balik ya, bagi jadi kali 8/3 jadi 3/8. Nah adik kita lakukan sistem coret ini sama. Nah 3 bagi 3 habis ya, maka hasil akhirnya adalah 7/8. Nah gitu ya. Lagi contoh yang kedua misalkan 1 2/5 kita bagi dengan 2 1/4 ya. Sama seperti tadi kita rubah jadi pecahan biasa dulu. 5 kali 1 5 tambah 2 7, ditulisnya jadi 7/5 bagi ini jadi berapa? 4 kali 2 8 tambah 1 9, ditulisnya 9/4. Jadi 7/5 tetap dibagi jadi kali, 9/4 jadi 4/9. Nah ini nggak ada yang bisa dicoret, jadi kita hitung kali bisa. 7 kali 4 28, 5 kali 9 45. Nah ini sudah tidak bisa sederhana lagi ya, jadi jawabannya sudah sampai sini saja. Nah selanjutnya kita akan masuk ke pembagian pecahan sejenis pada pecahan desimal. Nah untuk memahaminya perhatikan contoh-contoh yang kakak berikan berikut ya.
Oke, untuk contoh pertama misalkan 4,25 dibagi 2,5. Nah, untuk pecahan desimal kita jadikan pecahan biasa semua. Dari 4,25 itu kan 425 per 100 ya. Kemudian dibagi 25 per 10. Maka 425 per 100 nya tetap ya, bagi jadi kali, di 25 per 10 dibalik jadi 25. Nah, baru kita sistem coret ya, coret 01 dulu, kemudian 425 sama 25 itu bisa kita coret juga ya. 425 bagi 25 ini 1, ini jadi 17 ya, maka sama dengan 17 per 10. Nah, kalau 0 nya 1 berarti 1,7. Ini jawabannya. Yang nomor 2 misalkan soalnya 1,54 dibagi 0,4. Jadikan pecahan biasa, berarti 1,54 per 100, 0,4 jadi 4 per 10 ya, berarti 1,54 per 100 tetap dikali dibalik 10 per 4. Sama, kita coret dulu yang ini, kemudian langsung kita kali saja ya, 154 kali 1 154, 10 kali 4 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya, kita bagi 2 berarti 77 per 20. Nah, ini bisa jadi pecahan campuran ya, 20 kali 3 60 supaya 77 tambah 17. Ini jawabannya ya. Selanjutnya yang nomor 3, misalkan soalnya 0,5 dibagi 0,25. Jadi sama saja ya, tulisnya 5 per 10 dibagi 25 per 100. Maka jadi ini kan 5 per 10 bisa sederhana ya, jadi berapa? 1 per 2 dibagi 25 per 1 per 4. Ya udah, tinggal kita balik tuh, 1 per 2 dikali 4 per 1. Ini coret 4 sama 2 jadi hasilnya 2. Nah gitu, jadi banyakin sistem coret itu tujuannya untuk mempermudah dalam perhitungan ya, jadi lebih kecil angkanya. Selanjutnya kita bahas tentang pembagian pecahan sejenis pada persen. Biar lebih jelas, langsung kita ke contoh yang berikut ini. Perhatikan ya adik ya. Contoh untuk nomor 1, misalkan 5% dibagi 2%. Nah, ini kita rubah jadi pecahan biasa ya. 5% berarti 5 per 100 dibagi 2 per 100. Nah, berarti kan tinggal kita balik tuh, yang mana menjadi kali dulu ya baginya. Nah, ini 100 per 2. Nah, maka tinggal 5 per 2. Jadikan pecahan campuran, berarti penyebutnya 2. 2 kali berapa supaya dekat? 5 kali 2 4 tambah 1, jadi 21 per 2. Oh, persennya ketinggalan ya. Nah gitu ya. Contoh nomor 2, misalkan 16% dibagi 7%. Ya, seperti biasa kayak tadi, 16 per 100 dibagi 7 per 100. Nah, untuk cara kalau sama seperti ini bisa kita coret. Nah, ya, bisa. Jadi kalau sama ya, jadi langsung tulisnya 16 dibagi 7 gitu ya. Penyebutnya 7 supaya dekat dengan 16 dikali 2, jadi 7 kali 2 14. 14 tambah berapa supaya 16 tambah 2. Jadi jawabannya ini 22 per 7. Nah, ini contoh untuk persen. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang pembagian pecahan tidak sejenis ya. Oke, jadi tidak usah jadi langsung kakak jelaskan saja pada beberapa contoh yang kakak berikan.
Jadi diikutin terus materi ini adik ya, biar kalian benar-benar memahaminya dengan baik. Oke, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, misalkan pecahan campuran 2/1/4 ya, kita bagi pecahan biasa aja 2/5. Nah ini kita rubah nih pecahan campuran jadi pecahan biasa. 4 kali 2 8 tambah 1 9, jadi nulisnya 9/4 dibagi 2/5. Boleh sih langsung tadi harusnya ya, 9/4 dikali 5/2. Nah 9 kali 5 berapa? 45. 4 kali 2 8 ya, berarti kita ubah jadi pecahan campurannya nih penyebut 8, berarti 8 kali berapa dekat 45 kali 5. Nah 8 kali 5 40, sisanya 5. Nah jadi 5 5/8 ya. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan soalnya desimal ya, 4,5 kita bagi berapa yang kita bagi pecahan campuran 21/2 misalkan. Sama kita rubah jadi pecahan biasa saja, karena ini lebih mudah kalau dirubah jadi pecahan biasa. 21/2 jadi pecahan biasa berapa? 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 ya, per 2. Nah maka 45 sama 10 ini sama-sama kita bagi 5, jadi 45 bagi 5 9, 10 bagi 5 2 dibagi 5/2. Nah penyebutnya sama adik-adik, tinggal diapain? Coret kayak deking tadi ya, tuh karena sama, berarti sama dengan 9 dibagi 5. Pecahan campurannya penyebut 5 1 ya, nggak bisa 2 karena 5 kali 2 10, sisanya berapa nih? 4. Jadi jawabannya 1 4/5. Oke, contoh berikutnya yang nomor 3, misalkan soalnya 3/8 kita bagi dengan desimal 1,25 ya, berapa nih? 3/8 dibagi, nah ini kan jadi pecahan biasanya 125/100. Kita sederhanakan bisa ya, 3/8 125/100 kita bagi 5 langsung 25. Kita bagi 25, kita bagi 25 jadi berapa? 5/4. Berarti 3/8 dibalik ya, 4/5. 4 sama 8 coret bisa ya, sama-sama bisa dibagi 4. Ini 1, ini 2, berarti menjadi 3/10. Nah ini hasil akhirnya. Nah oke, itu contoh ketiga. Selanjutnya contoh yang berikutnya, contoh yang keempat, misalkan pakai persen ya, misalkan 15% nih kita bagi dengan pecahan campuran ya, misalkan 1/2/3. Nah kita rubah dulu jadi pecahan biasa 15/100. Ini berapa? 1/2/3 pecahan biasanya 31 tambah 2 5/3, maka menjadi berapa nih? Kalau 15 sama 100 ini kita bagi 5, kita bagi 5 berarti 3/20, bagi jadi kali 5/3 dibalik jadi 3/5. Nah gitu, maka 3 kali 3 9, 20 kali 5 100. Jadi hasilnya adalah seperti ini, 9/100. Contoh yang kelima, misalkan 2,65 kita bagi dengan pecahan apa ya, desimalnya kita bagi persen, kita bagi persen aja deh, 4%. Nah kita rubah adik semua jadi pecahan biasa, jadi 265/100 dibagi 4/100. Nah penyebutnya sama-sama 100, berarti kita coret, tinggal 265 dibagi 4. 265 bagi 4, penyebutnya 4, berarti 4 kali 66.
itu 264 ya, 4 kali 66 264 tambah 1 berarti pas 265. Jadi hasilnya segini. Nah adik-adik, itu ya untuk pembagian pecahan tidak sejenis. Gampangnya ya kamu rubah jadi pecahan biasa semua ya, karena kalau dengan merubah dengan bentuk pecahan lain bisa saja, cuma nanti agak membingungkan. Jadi usahakan dirubah menjadi pecahan biasa semua. Oke, ini untuk pembagian pecahan tidak sejenis. Nah adik-adik, demikian pembahasan kita mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Berarti materi kita sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi pada video materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.